Hai semuanya, ada titik dalam hidup ketika dunia seperti berlomba menguji kita. Ucapan orang lain menusuk, keadaan berubah tanpa izin, rencana runtuh satu persatu. Dan di saat itu, muncul satu pertanyaan sederhana tapi berat. Seberapa kuat sebenarnya diri ini berdiri? Belajar menjadi manusia yang tak tergoyahkan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan juga tentang menjadi sosok dingin yang kebal terhadap rasa sakit. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana kita tetap berdiri saat hidup tidak ramah, tetap bernapas dengan tenang saat keadaan tidak sesuai harapan, dan tetap berjalan walau hati sedang lelah. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan lurus-lurus saja jika kita berbuat baik, bekerja keras, dan tidak merepotkan orang lain. Namun kenyataannya, hidup seringkali berbelok tanpa permisi. Ada hari-hari ketika kita sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Di titik itulah kegoyahan muncul, bukan karena kita lemah, melainkan karena kita manusia. Kita merasa marah, kecewa, iri, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Semua perasaan itu wajar, tapi masalahnya bukan pada perasaan itu, melainkan pada bagaimana kita membiarkannya menguasai arah hidup kita. Manusia yang mudah goyah biasanya bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, pengakuan sosial, validasi, atau hasil instan. Saat semua itu berubah, hati ikut runtuh. Maka langkah pertama untuk menjadi tak tergoyahkan adalah menyadari bahwa dunia luar tidak pernah bisa dijadikan fondasi yang stabil. Dunia berubah, orang berubah, keadaan berubah, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita negosiasikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkuat fondasi di dalam diri. Ini bukan tentang ego atau merasa paling benar, tetapi tentang memiliki pijakan batin yang tidak mudah ambruk hanya karena komentar, penolakan, atau kegagalan. Kita seringkali terlalu sibuk membangun citra, mengejar standar yang bahkan bukan milik kita sendiri, sampai lupa mengenal diri sendiri dengan jujur. Kita tahu apa yang orang lain harapkan dari kita, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Disitulah awal kegoyahan muncul, karena hidup yang dijalani bukan hidup yang dipilih dengan sadar, melainkan hidup yang diikuti dengan terpaksa. Menjadi manusia yang tak tergoyahkan berarti berani berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan mengakui bahwa tidak semua hal perlu kita menangkan, tidak semua pendapat perlu kita bantah, dan tidak semua ekspektasi perlu kita penuhi. Ada kekuatan besar dalam memilih diam, dalam menerima bahwa kita tidak harus selalu terlihat kuat, dan dalam mengizinkan diri merasa lelah tanpa merasa gagal. Banyak orang runtuh bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka memikulnya sendirian sambil berpura-pura baik-baik saja. Padahal keteguhan bukan soal memendam, melainkan soal memahami batas. Kita berhak mundur selangkah, berhak beristirahat, dan berhak mengatur ulang arah tanpa harus merasa bersalah. Dunia sering memaksa kita bergerak cepat, membandingkan pencapaian, dan mengukur nilai diri dari angka-angka. Jika kita terus mengikuti ritme itu tanpa kesadaran, maka kegoyahan hanya tinggal menunggu waktu. Manusia yang tak tergoyahkan bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar kemana ia melangkah dan mengapa ia berjalan. Kesadaran ini pelan-pelan membentuk ketenangan yang tidak mudah dicuri oleh keadaan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal buruk adalah ancaman, dan tidak semua hal baik adalah jaminan. Hidup adalah rangkaian peristiwa netral yang diberi makna oleh cara kita memandangnya. Saat kita berhenti menafsirkan segalanya sebagai serangan terhadap harga diri, kita mulai memiliki ruang untuk bernapas. Di ruang itulah keteguhan tumbuh, bukan sebagai benteng keras, melainkan sebagai akar yang menghujam dalam. Akar itu tidak terlihat, tapi justru itulah yang membuat pohon tetap berdiri saat badai datang. Dalam perjalanan menjadi manusia yang tak tergoyahkan, kita akan berhadapan dengan satu musuh yang paling sering merusak dari dalam, yaitu pikiran kita sendiri. Pikiran bisa menjadi alat yang luar biasa, tapi juga bisa menjadi sumber penderitaan yang tak ada habisnya jika tidak disadari. Kita sering terjebak dalam dialog batin yang keras, menyalahkan diri atas hal-hal yang bahkan tidak sepenuhnya berada dalam kendali. Kita mengulang kesalahan lama, menyesali keputusan yang sudah lewat, dan menakut-nakuti diri dengan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Semua itu menguras energi tanpa memberi solusi. Manusia yang tak tergoyahkan bukan yang tidak pernah berpikir negatif,
melainkan yang mampu melihat pikirannya tanpa langsung mempercayainya. Kita belajar bahwa tidak semua yang terlintas di kepala adalah kebenaran. Ada jarak antara kita dan pikiran, dan di jarak itulah kebebasan muncul. Ketika kita menyadari bahwa pikiran hanyalah respon otomatis, bukan perintah mutlak, kita tidak lagi mudah terseret emosi. Kita bisa merasa marah tanpa harus bertindak gegabah, merasa sedih tanpa merasa hidup akan berakhir, dan merasa takut tanpa harus berhenti melangkah. Banyak dari kita dibesarkan dengan pola bahwa emosi harus ditekan atau disembunyikan. Padahal, emosi yang tidak diakui justru mencari jalan keluar dengan cara yang lebih merusak. Keteguhan lahir dari keberanian untuk jujur pada apa yang kita rasakan, bukan dari penyangkalan. Saat kita berani mengakui bahwa kita sedang kecewa, terluka atau bingung, kita sedang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Hubungan inilah yang menjadi penopang utama saat dunia luar tidak bersahabat. Kita juga perlu memahami bahwa menjadi tak tergoyahkan bukan berarti hidup tanpa konflik dengan orang lain. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia. Yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita bereaksi dengan emosi mentah atau merespons dengan kesadaran? Respons yang sadar lahir dari kemampuan menunda reaksi, memberi jeda antara stimulus dan tindakan. Di jeda itulah, kita bisa memilih sikap yang paling selaras dengan nilai hidup kita, bukan sekedar meluapkan emosi sesaat. Nilai hidup ini penting, karena ia berfungsi seperti kompas. Tanpa nilai yang jelas, kita akan mudah terseret arus, mudah berubah sikap demi diterima, dan mudah kehilangan arah saat diuji. Nilai bukan slogan indah, melainkan prinsip yang benar-benar kita pegang saat situasi tidak menguntungkan. Ketika kita tahu apa yang penting bagi kita tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Kita tidak perlu membela diri dari setiap salah paham. Keteguhan muncul dari keyakinan yang tenang, bukan dari pembuktian yang melelahkan. Kita juga perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia sering menjual ilusi bahwa kita harus selalu berkembang, selalu naik level, selalu lebih baik dari kemarin. Padahal manusia bukan mesin. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah cukup. Ada masa di mana stagnan bukan kegagalan, melainkan jeda yang dibutuhkan jiwa. Saat kita berhenti memaksa diri untuk selalu produktif dan mulai menghargai proses, kita tidak lagi mudah runtuh oleh rasa bersalah. Kita memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita, seberapa banyak pencapaian yang dipamerkan, atau seberapa cepat kita bangkit. Nilai diri ada karena kita ada. Kesadaran sederhana ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Ia membebaskan kita dari perlombaan yang tidak pernah kita daftarkan diri di dalamnya. Dari sini, keteguhan tumbuh secara alami, bukan karena kita keras pada diri sendiri, melainkan karena kita adil. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang menggoyahkan hidup bukan berasal dari peristiwa besar, melainkan dari akumulasi hal-hal kecil yang diabaikan. Kurang tidur, hubungan yang tidak sehat, kebiasaan membandingkan diri, dan paparan informasi berlebihan perlahan mengikis ketenangan. Kita hidup di zaman di mana perhatian kita diperebutkan setiap detik. Tanpa disadari, pikiran kita jarang benar-benar diam. Kita terus bereaksi, terus menilai, terus merasa tertinggal. Dalam kondisi seperti ini, menjadi manusia yang tak tergoyahkan menuntut keberanian untuk memperlambat, bukan mundur dari dunia, tetapi memilih dengan sadar apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Tidak semua berita perlu kita ikuti, tidak semua opini perlu kita tanggapi, dan tidak semua tren perlu kita kejar. Ketika kita mulai menyaring, kita sedang melindungi ruang batin. Ruang ini penting, karena di sanalah kita memproses hidup dengan jernih. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaannya berat, tetapi karena pikirannya penuh. Keteguhan batin membutuhkan ruang kosong, tempat kita bisa bernafas tanpa tuntutan. Kita juga perlu jujur melihat relasi di sekitar kita. Ada hubungan yang menguatkan, ada juga yang diam-diam melemahkan. Menjadi tak tergoyahkan bukan berarti menutup diri dari semua orang, tetapi berani menjaga jarak dari relasi yang terus menguras tanpa memberi ruang untuk tumbuh. Ini bukan soal egois, melainkan soal menjaga kesehatan mental. Kita tidak bisa menjadi kuat jika terus berada di lingkungan yang meremehkan, memanipulasi, atau tidak menghargai batas. Menjaga batas bukan tindakan kasar, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Saat kita mulai berkata cukup, tidak, atau nanti dengan tenang, kita sedang melatih keteguhan. Awalnya tidak nyaman, karena kita terbiasa menyenangkan semua orang.
Tapi perlahan, kita akan merasakan kelegaan yang tidak bisa digantikan oleh persetujuan semu. Dalam proses ini kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami pilihan kita, dan itu tidak apa-apa. Pemahaman orang lain bukan syarat untuk hidup dengan benar. Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Selama ini kegagalan sering diperlakukan sebagai bukti ketidakmampuan, padahal ia hanyalah informasi. Ia memberitahu bahwa ada yang perlu disesuaikan, bukan bahwa kita tidak layak. Manusia yang tak tergoyahkan tidak mengidentifikasi diri dengan kegagalannya. Kita gagal, tapi kita bukan kegagalan. Perbedaan kecil ini berdampak besar pada cara kita bangkit. Jika kita melihat kegagalan sebagai akhir, kita akan takut mencoba. Jika kita melihatnya sebagai bagian dari proses, kita akan lebih lentur. Kelenturan inilah yang sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru itulah bentuk kekuatan sejati. Pohon yang lentur lebih sulit tumbang dibanding yang kaku. Demikian juga manusia. Keteguhan bukan kekakuan, melainkan kemampuan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Kita tetap bisa berubah pikiran tanpa merasa inkonsisten, tetap bisa belajar dari orang lain tanpa merasa rendah, dan tetap bisa mengakui kesalahan tanpa merasa hancur. Semua itu membuat kita semakin kokoh, bukan sebaliknya. Di titik tertentu kita akan menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Ada momen di mana menerima lebih bijak daripada melawan, melepaskan lebih menenangkan daripada mempertahankan, dan diam lebih bermakna daripada menjelaskan panjang lebar. Kebijaksanaan ini tidak datang dari teori, melainkan dari pengalaman yang diolah dengan kesadaran. Setiap luka yang disadari, setiap kecewa yang diterima, dan setiap kegagalan yang direnungkan, semuanya menyumbang pada keteguhan batin yang tidak bisa diajarkan secara instan. Pada akhirnya, belajar menjadi manusia yang tak tergoyahkan adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan yang bisa dicentang. Akan selalu ada hari di mana kita merasa kuat, dan ada hari di mana kita merasa rapuh. Keteguhan bukan tentang menghilangkan kerentanan, melainkan tentang tidak membiarkan kerentanan itu mengendalikan arah hidup. Kita tetap melangkah meski ragu, tetap memilih baik meski kecewa, dan tetap menjaga nilai meski godaan datang dari segala arah. Disinilah makna kedewasaan muncul, bukan dalam bentuk jawaban pasti, melainkan dalam kemampuan hidup dengan pertanyaan tanpa panik. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus jelas untuk bisa dijalani dengan tenang. Banyak hal akan tetap abu-abu, dan itu tidak mengurangi nilai hidup. Justru di ketidakpastian itulah kita belajar percaya pada proses. Percaya bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi melakukan yang terbaik pada hal-hal yang bisa kita kendalikan sambil melepaskan sisanya dengan lapang. Saat kita berhenti mencoba mengontrol segalanya, kita menemukan ketenangan yang lebih stabil. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, karena kita tahu keduanya bersifat sementara. Kita juga tidak terlalu keras pada diri sendiri saat tidak memenuhi standar tertentu, karena kita sadar standar itu bisa berubah, sementara kesehatan batin harus dijaga. Menjadi tak tergoyahkan juga berarti berani hidup sesuai kapasitas, bukan ambisi yang dipinjam dari orang lain. Kita bergerak dengan ritme yang realistis, menghargai langkah kecil, dan tidak meremehkan proses panjang. Dalam dunia yang serba cepat, memilih untuk pelan adalah bentuk perlawanan yang sehat. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hidup bukan panggung pembuktian, melainkan ruang pembelajaran. Setiap hari kita belajar sedikit lebih sabar, sedikit lebih jujur, dan sedikit lebih berani menjadi diri sendiri. Ketika kita jatuh, kita bangkit tanpa drama berlebihan. Ketika kita berhasil, kita bersyukur tanpa merendahkan orang lain. Sikap ini mungkin tidak selalu terlihat hebat dari luar, tapi dari dalam ia menciptakan stabilitas yang jarang dimiliki. Keteguhan sejati terasa sunyi, tidak bising dan tidak haus pengakuan. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang konsisten, dalam cara kita memperlakukan diri saat sendirian, dan dalam kemampuan kita untuk tetap berpegang pada nilai meski tidak ada yang melihat. Kita tidak menjadi sempurna, tapi kita menjadi utuh. Keutuhan inilah yang membuat kita tidak mudah goyah, karena kita tidak lagi terpecah antara siapa yang kita tampilkan dan siapa yang sebenarnya kita asakan. Ketika keduanya selaras, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kita tidak lagi melawannya dengan diri yang terpecah. Kita berdiri sebagai satu kesatuan, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Di titik ini, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang hadir sebagai hasil samping dari hidup yang jujur dan sadar. Dan mungkin itulah arti paling sederhana dari menjadi manusia yang tak tergoyahkan. Bukan tidak pernah jatuh,
tetapi selalu tahu kemana harus kembali ketika segalanya terasa berantakan, yaitu pada diri yang sadar, yang menerima, dan yang terus belajar berjalan satu langkah tenang pada satu waktu ini. Dalam proses belajar menjadi manusia yang tak tergoyahkan, ada satu hal penting yang sering luput disadari, yaitu cara kita memaknai luka. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa luka harus segera disembuhkan, ditutupi, atau dilupakan secepat mungkin. Padahal, luka yang tidak dipahami hanya akan berpindah bentuk. Ia bisa muncul sebagai kemarahan yang meledak tanpa sebab, sebagai sikap sinis terhadap dunia, atau sebagai kebiasaan menyabotase diri sendiri secara halus. Keteguhan tidak tumbuh dari penyangkalan terhadap luka, melainkan dari keberanian untuk menatapnya dengan jujur. Kita perlu mengakui bahwa ada pengalaman yang memang menyakitkan, ada orang yang memang mengecewakan, dan ada fase hidup yang memang terasa tidak adil. Mengakui bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang bagi diri untuk bernafas tanpa berpura-pura kuat. Saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai memahaminya, energi yang sebelumnya habis untuk menolak bisa digunakan untuk bangkit. Banyak orang menjadi rapuh bukan karena lukanya terlalu besar, tetapi karena ia memikulnya sendirian tanpa pernah diizinkan untuk diakui. Ketika kita belajar menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan, kita berhenti menganggapnya sebagai tanda kegagalan. Luka menjadi guru, bukan musuh. Ia mengajarkan batas, mengasah empati, dan membentuk kedalaman batin yang tidak bisa diperoleh dari kenyamanan semata. Manusia yang tak tergoyahkan bukan yang hidupnya paling mulus, tetapi yang paling mampu mengolah pengalaman pahit menjadi kebijaksanaan. Proses ini memang tidak instan. Ada masa di mana kita merasa sudah berdamai, lalu tiba-tiba emosi lama muncul kembali. Itu bukan kemunduran, melainkan bagian dari proses yang berlapis. Keteguhan bukan garis lurus, melainkan spiral. Kita mungkin kembali ke titik yang terasa sama, tetapi dengan sudut pandang yang lebih luas. Di sanalah kedewasaan bekerja. Kita tidak lagi panik saat emosi muncul, tidak lagi merasa rusak hanya karena merasa sedih. Kita paham bahwa emosi datang dan pergi, sementara diri kita tetap ada. Kesadaran ini perlahan membangun rasa aman dari dalam. Rasa aman ini tidak bergantung pada siapa yang bertahan atau siapa yang pergi. Ia berdiri di atas pemahaman bahwa kita mampu menghadapi hidup, apapun bentuknya. Dari sini, keteguhan tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti nafas yang stabil. Kita tidak memaksa diri untuk selalu tegar, tetapi tahu bahwa kita bisa bertahan bahkan saat tidak merasa kuat. Dan pengetahuan ini, pelan tapi pasti, mengubah cara kita memandang hidup. Seiring bertambahnya pengalaman, kita juga belajar bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Ada konflik yang jika diteruskan, hanya akan menguras energi tanpa menghasilkan apa-apa. Ada perdebatan yang tidak akan berujung pada pemahaman, hanya pada kelelahan. Menjadi manusia yang tak tergoyahkan berarti memiliki kebijaksanaan untuk memilih pertempuran mana yang layak dihadapi dan mana yang lebih baik dilepaskan. Ini bukan sikap pengecut, melainkan bentuk kedewasaan emosional. Kita berhenti merasa harus selalu benar, harus selalu membela diri, atau harus selalu menjelaskan sudut pandang kita kepada semua orang. Kita menyadari bahwa tidak semua orang siap mendengar, dan itu bukan tanggung jawab kita. Ketika kita berhenti menggantungkan harga diri pada persetujuan orang lain, kita merasakan kebebasan yang nyata. Kita bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan, bisa pergi tanpa harus menciptakan drama, dan bisa diam tanpa merasa kalah. Dalam keheningan itulah, keteguhan menemukan bentuknya yang paling tenang. Kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan penutupan yang rapi. Ada hubungan yang berakhir tanpa penjelasan, ada usaha yang gagal tanpa alasan jelas, dan ada pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Jika kita terus menuntut kejelasan dari hidup, kita akan terus gelisah. Keteguhan muncul saat kita menerima bahwa tidak semua hal perlu dipahami untuk bisa diterima. Ada hal-hal yang cukup kita lewati tanpa harus kita mengerti sepenuhnya. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan penerimaan yang matang. Kita tetap belajar, tetap reflektif, tetapi tidak memaksa hidup untuk masuk ke dalam kerangka logika kita. Dalam penerimaan ini, kita menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada kepastian. Kita tetap bergerak meski ragu, tetap melangkah meski belum yakin,
Karena kita tahu bahwa kepastian seringkali baru muncul setelah kita berani berjalan. Banyak orang terjebak menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, atau keyakinan yang sempurna. Padahal, hidup jarang menawarkan semua itu sekaligus. Manusia yang tak tergoyahkan tidak menunggu sampai semua siap, tetapi siap menghadapi apapun yang datang. Kita bertumbuh bukan karena kondisi mendukung, melainkan karena kita belajar beradaptasi. Adaptasi ini bukan mengorbankan nilai, tetapi menyesuaikan strategi. Kita tetap setia pada prinsip, tapi lentur dalam cara. Dari sinilah, keteguhan menjadi sesuatu yang hidup, bukan konsep kaku yang menekan. Di titik tertentu, kita akan memahami bahwa keteguhan sejati juga sangat berkaitan dengan cara kita memperlakukan diri sendiri dalam keseharian. Banyak dari kita bersikap jauh lebih keras pada diri sendiri dibanding pada orang lain. Kita memaafkan kesalahan orang lain dengan mudah, tetapi menghukum diri sendiri tanpa ampun. Pola ini perlahan menggerogoti ketahanan batin. Menjadi manusia yang tak tergoyahkan berarti belajar bersikap adil pada diri sendiri. Bukan memanjakan, tetapi juga tidak kejam. Kita belajar berbicara pada diri dengan bahasa yang jujur dan penuh respek. Saat kita gagal, kita tidak langsung melabeli diri sebagai tidak mampu. Saat kita lelah, kita tidak langsung menuduh diri malas. Kita mulai membedakan antara disiplin dan kekerasan terhadap diri. Disiplin bertujuan membangun, sementara kekerasan hanya melemahkan. Ketika kita mengganti nada bicara batin yang merendahkan dengan nada yang membimbing, kita sedang membangun fondasi keteguhan yang kuat. Kita juga belajar bahwa istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan kebutuhan. Dunia sering memuja ketahanan yang berlebihan, seolah-olah manusia harus selalu tahan banting tanpa henti. Padahal bahkan mesin pun butuh jeda. Saat kita mengizinkan diri beristirahat tanpa rasa bersalah, kita sedang merawat daya tahan jangka panjang. Keteguhan bukan tentang seberapa lama kita bisa memaksa diri, tetapi seberapa bijak kita mengelola energi. Kita juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang harus dikejar mati-matian. Kebahagiaan datang dan pergi. Jika kita menggantungkan keteguhan pada perasaan bahagia, kita akan mudah runtuh saat perasaan itu hilang. Sebaliknya, keteguhan lahir dari makna, dari kesadaran bahwa apa yang kita lakukan selaras dengan nilai, meski tidak selalu menyenangkan. Ada kepuasan yang lebih dalam ketika kita hidup jujur pada diri sendiri, meski jalannya tidak mudah. Kepuasan ini lebih stabil dibanding kebahagiaan sesaat. Ia tidak meledak-ledak, tapi menenangkan. Dari sini, hidup tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati dengan segala naik turunnya. Kita tidak lagi tergesa-gesa untuk sampai, karena kita hadir sepenuhnya di setiap langkah. Akhirnya, kita sampai pada pemahaman bahwa menjadi manusia yang tak tergoyahkan bukan tentang mengubah diri menjadi sosok yang keras, dingin, atau tidak tersentuh. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi manusia yang utuh, yang mampu merasakan tanpa tenggelam, memahami tanpa kehilangan diri, dan mencintai tanpa bergantung secara membutakan. Keteguhan sejati terasa hangat, bukan kaku. Ia memungkinkan kita tetap terbuka, tetapi tidak rapuh. Kita tetap peduli, tetapi tidak hancur saat dikecewakan. Kita tetap berharap, tetapi tidak menggantungkan seluruh hidup pada satu kemungkinan. Dalam keteguhan ini, kita berdiri di tengah dunia dengan sikap yang tenang, tidak reaktif, tidak defensif, dan tidak haus pembenaran. Kita tahu siapa diri kita, apa yang kita hargai, dan kemana kita ingin melangkah, meski jalannya masih panjang dan kadang kabur. Kita tidak lagi mencari pegangan di luar secara berlebihan, karena kita sudah belajar menjadi rumah bagi diri sendiri. Rumah ini mungkin tidak selalu rapi, tapi cukup aman untuk kembali. Setiap kali hidup mengguncang, kita tahu kemana harus pulang, dan dari rumah itulah kita kembali melangkah, sedikit lebih bijak, sedikit lebih sadar, dan sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar kebal terhadap guncangan, dan itu tidak masalah. Yang penting, kita tidak lagi mudah kehilangan arah. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita mampu menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Itulah esensi dari belajar menjadi manusia yang tak tergoyahkan. Bukan tentang menjadi tak tersentuh, tetapi tentang tetap berdiri, tetap hidup, dan tetap setia pada diri sendiri, apapun yang datang. Semakin jauh kita berjalan, semakin jelas bahwa keteguhan tidak lahir dari hidup yang selalu benar, tetapi dari keberanian menghadapi konsekuensi pilihan.
Banyak kegoyahan muncul bukan karena pilihan kita salah, melainkan karena kita tidak siap menerima dampaknya. Kita ingin memilih A, tapi berharap hasilnya seperti B. Ingin jujur, tapi tetap ingin disukai semua orang. Ingin bebas, tapi tidak mau menanggung resiko kesepian. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kita mulai meragukan diri sendiri. Disinilah keteguhan diuji. Manusia yang tak tergoyahkan bukan yang selalu memilih dengan sempurna, tetapi yang bertanggung jawab atas pilihannya tanpa terus-menerus menyalahkan diri atau keadaan. Kita belajar berkata, ini memang tidak mudah, tapi ini konsekuensi yang bisa diterima. Kalimat sederhana ini memberi kekuatan yang besar. Ia menghentikan lingkaran penyesalan dan mengembalikan kendali pada diri. Kita berhenti hidup dalam mode seandainya dan mulai hidup dalam mode sekarang. Dari sini, hidup terasa lebih nyata. Kita tidak lagi sibuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan. Kita hadir pada apa yang ada di depan mata. Kehadiran ini membuat langkah kita lebih mantap, karena kita tidak berjalan sambil menyeret bayangan. Kita juga belajar bahwa keteguhan bukan tentang selalu yakin, tetapi tentang tetap bergerak meski ragu. Keraguan adalah bagian alami dari manusia yang berpikir. Yang membuat kita goyah bukan keraguannya, tetapi kebiasaan berhenti terlalu lama di dalamnya. Ketika kita menerima bahwa ragu tidak harus dihilangkan sebelum langkah, kita menemukan keberanian yang lebih realistis. Keberanian ini tidak berisik, tidak heroik, tapi konsisten. Ia hadir dalam keputusan kecil yang diambil meski hati belum sepenuhnya tenang. Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah rasa percaya diri tumbuh. Bukan dari kata-kata motivasi kosong, tetapi dari pengalaman nyata bahwa kita mampu bertahan. Dalam proses ini, kita juga mulai memahami bahwa dunia tidak selalu adil, dan itu bukan rahasia yang perlu disangkal. Ada orang yang bekerja keras tapi tidak mendapatkan hasil setimpal, ada yang berbuat baik tapi tetap disakiti, dan ada yang tampak melangkah lebih mudah tanpa usaha yang terlihat. Jika kita terus membandingkan hidup kita dengan potongan hidup orang lain, kegoyahan akan terus tumbuh. Keteguhan lahir saat kita berhenti menuntut keadilan versi ego dan mulai fokus pada integritas versi diri. Kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap di dalamnya. Pilihan ini sederhana, tapi tidak mudah. Ia menuntut konsistensi, terutama saat kita merasa dirugikan. Namun justru disitulah kekuatan karakter dibentuk. Kita belajar bahwa bersikap benar tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tetapi membuat tidur lebih tenang. Kita tidak lagi dikejar rasa bersalah atau penyesalan karena mengkhianati nilai sendiri. Keteguhan seperti ini tidak selalu menghasilkan kemenangan cepat, tetapi menghasilkan kedamaian jangka panjang. Kita juga mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu terasa bermakna setiap saat. Ada hari-hari yang terasa hambar, biasa saja, bahkan membosankan. Jika kita terus memaksa hidup untuk selalu terasa istimewa, kita akan kecewa berkali-kali. Keteguhan muncul saat kita menerima bahwa hidup juga terdiri dari rutinitas, dari hari-hari tenang tanpa sorotan. Dalam kesederhanaan inilah kita belajar bertahan tanpa drama. Kita tidak lagi membutuhkan gejolak emosional untuk merasa hidup. Kita menemukan kepuasan dalam kestabilan, dalam ritme yang mungkin tidak menarik bagi orang lain, tapi menyehatkan bagi diri. Dari sini, hidup terasa lebih membumi. Kita tidak melayang terlalu tinggi saat berhasil dan tidak jatuh terlalu dalam saat gagal. Kita berdiri di tengah dengan kesadaran yang utuh. Pada fase tertentu, kita akan menyadari bahwa keteguhan juga berkaitan erat dengan kemampuan memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi juga memaafkan diri sendiri. Banyak dari kita terjebak pada kesalahan lama yang terus diulang di kepala, seolah-olah dengan menghukum diri, masa lalu bisa diperbaiki. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita terikat pada versi diri yang sudah tidak ada. Menjadi manusia yang tak tergoyahkan berarti berani berkata bahwa apa yang sudah terjadi memang tidak bisa diubah, tapi cara kita melangkah ke depan masih bisa dipilih. Memaafkan diri bukan berarti melupakan pelajaran, tetapi berhenti mencambuk diri dengan kebencian. Saat kita memberi ruang bagi diri untuk bertumbuh tanpa beban berlebihan, kita membuka jalan bagi perubahan yang nyata. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang yang menyakiti kita melakukannya dengan niat jahat. Banyak yang bertindak dari luka mereka sendiri, dari ketidaktahuan, atau dari keterbatasan yang tidak mereka sadari. Memahami hal ini tidak berarti membenarkan perilaku mereka,
tetapi membantu kita melepaskan dendam yang melelahkan. Dendam mengikat kita pada masa lalu, sementara keteguhan membutuhkan energi untuk masa kini. Saat kita memilih melepaskan, kita tidak menghilangkan apa-apa selain beban. Kita tetap menjaga batas, tetap belajar dari pengalaman, tapi tidak lagi membawa racun emosional ke setiap langkah. Dari sini, hati terasa lebih lapang. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pemicu kecil, karena kita tidak lagi menyimpan luka lama yang belum selesai. Keteguhan menjadi lebih stabil, karena ia dibangun di atas amarah yang dipendam. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu pemahaman sederhana namun mendalam, bahwa menjadi manusia yang tak tergoyahkan bukan tentang mencapai versi ideal diri, tetapi tentang berdamai dengan proses menjadi. Kita berhenti mengejar citra diri yang perfek dan mulai merawat diri yang nyata. Kita hadir apa adanya, dengan kekuatan dan keterbatasan, tanpa perlu tapeng berlebihan. Dalam kejujuran ini, kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang terus berubah, tetapi untuk menjalani hidup yang selaras dengan nilai yang kita pilih. Keteguhan yang lahir dari sini terasa sunyi namun kokoh. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak mencari sorotan, dan tidak goyah oleh opini sesaat. Kita mungkin tetap terluka, tetap kecewa, dan tetap lelah, tapi kita tidak lagi kehilangan diri di tengah semua itu. Kita tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus melepaskan. Pengetahuan ini tidak datang dari teori, melainkan dari perjalanan panjang yang dijalani dengan kesadaran. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan besar manusia. Bukan pada kemampuan untuk mengendalikan hidup secara keseluruhan, tetapi pada keberanian untuk menjalani hidup apa adanya dengan hati yang tetap teguh. Kita tidak menjadi kebal, tetapi kita menjadi siap. Tidak selalu tenang, tetapi tetap utuh. Tidak selalu yakin, tetapi tetap melangkah. Dan selama kita masih mau belajar, kita sedang berada di jalan yang benar menuju menjadi manusia yang tak tergoyahkan.